Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, iman dan Islam sehingga dapat melaksanakan kesempatan kuliah pada kesempatan hari ini. Salawat mahal salam Allah senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita akan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Gerakan Keagamaan Kontemporer, yakni Bapak Fisman Bedi, yang kami muliakan dan kami hormati. Dan tak lupa pula kepada segenap kawan-kawan mahasiswa SEA kelas B yang kami muliakan. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi kami, yakni tentang Gerakan Keagamaan Kontemporer di Dunia Timur, yakni Jiddu Krisnamurti. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ialah saya, Olan Gantara, kemudian Melati Nasution, kemudian Fania Indriastuti Pratiwi, dan yang terakhir ialah Nola Angeli akan mencoba menyampaikan materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Melati Nasution akan sedikit memberikan penjelasan mengenai Gerakan Keagamaan Kontemporer di Dunia Timur oleh Krisnamurti. Berbicara mengenai gerakan keagamaan kontemporer di dunia timur oleh Krisnamurti sebenarnya sudah lama dilaksanakan, tetapi dalam keinginannya untuk mengutarakan kebebasan untuk memilih belum ada, di mana pada saat itu zaman semakin modern dan juga tidak terikat pada sesuatu yang pasti. Maka hal ini didasari oleh pemikiran Jiddu Krisnamurti yang mengatakan bahwasannya dirinya tidak terikat pada kasta, kemudian kebangsaan, agama, dan tradisi apapun. Ia mengatakan bahwasanya manusia harus bebas dari segala keterkaitan, otoritas, dan dogma. Melalui pengenalan diri, maka akan memberikan tatanan serta mutasi psikologi. Berbicara mengenai biografi singkat dari Jiddu Krisnamurti, bahwasanya beliau dilahirkan di Mandanapale, India pada tahun 1895. Ia merupakan pemimpin spiritual India yang dididik dalam teosofi oleh reformis sosial Inggris bernama Annie Besant, yang memproklamasikan dirinya sebagai guru India yang akan datang, sosok mesianis yang akan membawa perubahan dunia. Keluarga Jiddu Krisnamurti cukup kaya raya karena anggotanya termasuk dalam kasta Brahmana. Ayahnya seorang teosofi, sedangkan ibunya seorang Krishnatai. Dan untuk menghormati Dewa Krishna, mereka menamai putra mereka bernama Jiddu Krisnamurti. Baik, materi selanjutnya ialah mengenai ajaran Jiddu Krisnamurti. Ia merupakan tokoh pemikir yang mengedepankan kebebasan di dalam jalan menuju Tuhan. Banyak orang yang mengagumi buah dari pemikirannya, yang menjunjung tinggi persamaan dan tidak mementingkan perbedaan di dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Ia merupakan sosok yang sangat tidak menyukai perbedaan di dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Karena menurutnya, manusia itu sama di mata Tuhan dan tidak ada sama sekali tembok pembatas antara hati manusia dengan Tuhan, baik itu kasta, pangkat, otoritas, ataupun sistem yang mengikat lainnya. Adapun beberapa ajaran daripada Jiddu Krisnamurti ialah yang pertama, menurut Jiddu Krisnamurti, masalah hidup manusia dapat diselesaikan tanpa guru atau pembimbing. Tidak perlu mencari perantara untuk mendapatkan kebebasan spiritual, dan tidak perlu berbagi ritual
ibadah dan upacara untuk mengenal diri sendiri atau untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kemudian yang kedua ialah prinsip utama dari semua ajarannya adalah bahwa seseorang harus bebas dari otoritas apapun, tidak membuat berhala untuk dirinya sendiri, karena ia yakin bahwa setiap orang dapat menemukan kebenaran tanpa campur tangan pihak luar. Dan kemudian yang ketiga, ajaran daripada Jiddu Krishnamurti ialah ia percaya bahwa satu-satunya cara untuk berubah adalah dengan membangun kembali pikiran. Dan tidak akan ada doa maupun agama yang akan mampu membantu hal ini. Seseorang harus dengan sendirinya melakukan transformasi internal yang kemudian akan memberikan pengaruh pula terhadap ruang eksternalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Indria Stuti Pratiwi, NPM saya 1831020103. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari pengaruh ajaran Jiddu Krishnamurti. Krishnamurti itu meninggal pada tanggal 17 Februari 1986 pada umur 90 tahun yang diakibatkan oleh kanker pankreas. Ajaran dari Jiddu ini itu membantu banyak orang menemukan diri mereka sendiri, menyelesaikan masalah mereka, menjadi lebih baik, lebih toleran terhadap orang lain, dan menyingkirkan keegoisan. Filosofi Jeda, jika ditelaah secara mendalam, mampu membawa kedamaian dan ketentraman jiwa, serta mengubah pemikiran secara radikal. Sebagaimana awal tahun 2007, bukti anekdotal dan lainnya mengarah bahwa ketertarikan padanya dan ajaran tidak berkurang sejak kematiannya. Sejumlah besar buku, audio, video, dan materi komputer masih tercetak dan disebarkan oleh sejumlah besar retailer tradisional dan online. Tak terlepas juga dari yayasan resmi yang juga terus membenahi arsip-arsip, menerjemahkan karya-karya ke berbagai bahasa, mengonversi ke dalam bentuk digital dan lainnya, menggarap situs internet, mensponsori program televisi, mengadakan pertemuan dan dialog dengan mereka yang tertarik dari seluruh dunia. Krishnamurti itu menarik perhatian sejumlah besar orang dalam ceramah publik dan wawancara pribadi. Ia dianggap sebagai maha guru oleh tokoh-tokoh agama lainnya, sebagaimana oleh mistikus Ramana Maharshi yang dihormati, guru spiritual Ananda Mima, sebagaimana juga oleh tokoh yang dikenal baik oleh dunia barat seperti Osho. Hingga kini, Krishnamurti dikenal luas oleh mereka yang mengambil langkah hidup kerohanian. Para penjelajah dunia meditasi, ia dikenal sebagai Jawat Guru, Guru Dunia, Maha Guru, yang tidak berkenan dirinya disebut sebagai guru, karena baginya semua itu bukanlah hal yang terpenting. Tak terlepas juga dari pengikut setia yang tidak berhenti bekerja di organisasi nirlaba dan yayasan yang dinamai Krishnamurti untuk membawa ajarannya ke masa yang lebih luas. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulannya di awal kehidupannya itu Jiddu Krishnamurti ini dipersiapkan untuk menjadi guru dunia baru. Tetapi kemudian ia menolak mantel ini dan menarik diri dari organisasi teosofi yang ada di belakangnya itu. Organisasi teosofi ini nih memiliki aspek milenial dan mesianistis. Para pendirinya sendiri itu mengklaim bahwa mereka itu mendapat inspirasi dari para master yang tercerahkan, yaitu orang-orang suci yang mengarahkan evolusi spiritual manusia. Nah, juga mereka percaya bahwa sang guru dunia itu akan datang kembali 2 milenium setelah Kristus. Orang yang selanjutnya akan menjadi inkarnasinya itu ialah Jiddu Krishnamurti. Organisasi teosofi ini dibentuk untuk mempersiapkan kedatangan sang Mesias. Peran Mesias masa depan. Lalu kemudian organisasi teosofi ini belakangan ditolak oleh Jiddu Krishnamurti sendiri pada bulan Agustus tahun 1929 ketika dia
menyatakan mundur dari kedudukannya dan membubarkan Ordo Bintang Baru. Jiddu Krisnamurti menyatakan bahwa tujuannya berada dalam organisasi teosofi itu bukan untuk mendirikan kultus baru ataupun agama baru, melainkan untuk membebaskan umat manusia.